Salam Kapten Tsubasa, di mana hukum fisika, logika, dan akal sehat sepak bola mengambil cuti bersama. Siapa yang menyangka jika developer yang terkenal akan game fighting dan action dengan desain karakter ciwi nan mental-mentul ini ternyata juga banyak merilis game sepak bola keren. Tentu saja dalam konteks dan ranah yang berbeda dengan game sepak bola buatan EA Sport dan Konami, di mana sebagian di antaranya game sepak bola buatan Tecmo ini memiliki konsep yang unik dan menarik. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin tentang game sepak bola buatan Tecmo. Sebelum berganti nama menjadi Tecmo pada tahun 1986, Tekken adalah nama perusahaan game ini sejak tahun 1977. Setelah sebelumnya didirikan dengan nama Imperial Engineering pada tahun 1967. Jadi mereka sudah 3 kali berganti nama perusahaan, termasuk perubahan arah perusahaan dari yang awalnya bergerak di bidang peralatan kebersihan menjadi berubah ke industri hiburan pada tahun 1969. Meski pada waktu itu mereka belum langsung terjun ke ranah video game, tapi masih sebagai distributor dan operator peralatan hiburan mekanis. Baru kemudian pada tahun 1981 mereka merambah ke industri video game melalui game berjudul Playats yang dirilis pada tahun 1981 yang memiliki genre shooter dengan konsep mirip game Space Invader dari Taito dan tentu saja dengan beberapa peningkatan gameplay dan juga visual. Setelah sukses membuat beberapa game seperti Playats, Senjo, dan Bomb Jack, pada tahun 1985, Tekken merilis game berjudul Tekken World Cup sebagai game sepak bola pertama buatan Tekken yang dirilis di arcade dan menggunakan trackball sebagai kontrolernya. Tekken World Cup sengaja dirilis menjelang hype Piala Dunia 1986 dan ini adalah sebuah strategi ambush marketing yang sukses mengangkat popularitas game Tekken World Cup sehingga disebutkan game Tekken World Cup menjadi salah satu game arcade terlaris di Jepang pada periode 1985 sampai 1987 yang nantinya game Tekken World Cup akan berganti nama menjadi Tecmo World Cup dan menjadi seri game sepak bola andalan dari Tecmo. Kemudian pada tahun 1988, Tekken yang sekarang sudah berganti nama menjadi Tecmo merilis game sepak bola dengan konsep yang amat sangat unik, yaitu turn-based RPG. Dengan setiap aksi akan ditampilkan dalam bentuk cutscene yang dramatis, dan setiap aksi menghadapi lawan akan muncul beragam pilihan komen yang bisa kita pilih. Dan setiap kemenangan akan meningkatkan status karakter kita. Game tersebut adalah game adaptasi komik Kapten Tsubasa yang dirilis untuk konsol Famicom, sebelum nantinya akan mendapatkan rilis ulang sebagai Tecmo Cup Soccer Game untuk konsol NES pada tahun 1992, di mana judul dan nama setiap karakternya terpaksa diubah karena terkait dengan keterbatasan lisensi dari Kapten Tsubasa. Kemudian pada tahun 1989, Tecmo merilis sequel dari Tekken World Cup berjudul Tecmo World Cup 90 untuk arcade, yang lagi-lagi numpang tenar hype Piala Dunia 90 di Italia. Dan berkat kesuksesannya kelak, Tecmo merilis ulang game ini ke konsol Sega Mega Drive pada tahun 1992 dan Sega Master System pada tahun 1993. Tapi kedua versi konsolnya ini bukan portingan langsung dari versi arcade-nya, karena ada penambahan konten yang cukup signifikan, seperti bertambahnya jumlah tim dan struktur turnamen yang menjadi mirip dengan struktur turnamen pada Piala Dunia Italia 90. Subscribe sekarang. Pada era 90-an, Tecmo merilis banyak banget game sepak bola yang karena keterbatasan waktu akan saya bahas secara garis besarnya saja. Seperti sequel dari game Kapten Tsubasa yang berjudul Kapten Tsubasa 2 untuk konsol Famicom, kemudian Kapten Tsubasa 3, 4, dan 5 untuk konsol Super Famicom atau Super Nintendo, yang mana kesemuanya itu melanjutkan kisah dari cerita sebelumnya, mengikuti alur cerita pada komiknya. Termasuk ada game Kapten Tsubasa untuk konsol Sega CD yang bagaikan remake dari game Kapten Tsubasa di NES dengan peningkatan drastis di bagian presentasi, termasuk penggunaan seiyu atau voice actor dari serial animenya.
Kemudian beberapa tahun setelahnya ada game J-Liga Go Go Goal yang dirilis untuk Sega Saturn dan sudah menggunakan visual poligon 3 dimensi serta lisensi resmi dari J-Liga. Game ini menjadi salah satu game yang bisa memaksimalkan performa konsol Sega Saturn dalam hal visual poligon 3 dimensi berkat detail visual dan frame rate yang stabil di 60 fps. Karena pada waktu itu, karena kala itu Sega Saturn dikenal sebagai konsol dengan performa monster untuk game bervisual 2 dimensi, tapi kesulitan meraih performa optimal untuk game yang memiliki visual 3 dimensi. Dan tentu saja, Tecmo melanjutkan beberapa sequel game Tecmo World Cup andalan mereka untuk arcade. Dengan seri yang paling menarik perhatian saya adalah Tecmo World Cup 98. Karena selain sudah beralih ke visual poligon 3 dimensi, gameplaynya juga berubah drastis menjadi absurd tapi sekaligus seru. Dengan setiap tim sekarang memiliki jurus super yang berbeda satu sama lain. Memasuki tahun 2000, Tecmo mulai meninggalkan game bergenre sepak bola, termasuk merilis seri terakhir game Tecmo World Cup untuk arcade dengan judul Tecmo World Cup Millennium sebagai seri terakhirnya di tahun 2000. Dan berbeda dengan Tecmo World Cup 98 yang gameplaynya absurd, Tecmo World Cup Millennium ini mengambil tema yang lebih serius. Nggak ada lagi jurus super non absurd di sini, tapi gameplaynya kembali ke game sepak bola arcade serius seperti yang sebelum-sebelumnya. Meskipun yang di seri Millennium ini terasa paling realistis di antara semua seri Tecmo World Cup sebelumnya. Kemudian Tecmo merilis game sepak bola terakhir mereka pada tahun 2002 untuk konsol PS1 dengan game yang berjudul Super Shot Shocker yang bagaikan sequel nggak resmi dari game Tecmo World Cup 98 karena adanya kemiripan gameplay dengan jurus super yang unik sekaligus absurd pada setiap timnya. Dengan sekarang setiap tim memiliki setidaknya 2 jurus super yang berfungsi untuk offense dan defense. Game ini di tempat saya sering disebut sebagai game Shaolin Soccer. Dan gamenya termasuk populer di berbagai rentalan PS1 di sekitar saya dan menjadi game sepak bola selingan yang paling banyak dimainkan jika sedang bosan main game Winning Eleven ataupun FIFA. Apakah di tempat kalian game ini juga sama statusnya? Secara keseluruhan, Tecmo dapat disebut sebagai salah satu pemain besar di genre game sepak bola pada era 90-an, selain EA Sport, Konami, dan juga Sega. Berkat banyaknya game sepak bola berkualitas keren buatan mereka. Meski kini Tecmo sudah nggak lagi aktif di genre sepak bola setelah mereka merger dengan Koei menjadi Koei Tecmo pada tahun 2009, tapi Tecmo tetap layak disebut sebagai salah satu maestro penting game sepak bola karena banyaknya seri game sepak bola mereka yang menawarkan keunikan tersendiri. Dan ini adalah sebuah warisan yang mungkin terlupakan, tapi layak untuk diapresiasi tinggi sampai saat ini. Dan kalau kamu sendiri, game sepak bola Tecmo mana saja yang pernah kamu mainkan? Tenang, rahasia usia terjamin, karena saya nggak nanya usia kamu.